Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. 20 hari lagi insyaallah kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang agung dan tamu yang mulia. Sebagian ulama mengatakan syahrul Ramadan min mawasimil khairi allati tahmilu nafahat allati umirna an nata'arradha laha wa nanhala min khairiha. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, min mawasimil khairi adalah musim kebaikan, allati tahmilu nafahat, musim kebaikan yang membawa anugerah-anugerah kebaikan-kebaikan yang menjadikan hati kita tenang, jiwa kita tentram. Allati umirna an nata'arradha laha, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar dan memburunya. Wa nanhala min khairiha, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneguk kebaikan-kebaikan yang ada di bulan tersebut. 20 hari yang akan datang mungkin barangkali terkesan masih lama, tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Justru baik jauh-jauh hari kita menyambutnya dan merencanakannya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama, bagaimana kita menyambut kedatangan bulan Ramadan? Kita mengambil faedah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, baik yang imannya lemah maupun imannya yang tengah maupun imannya yang tinggi. Orang-orang yang beriman yang berada di level manapun masuk di dalam ayat ini. Bahkan para ulama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu adalah asrafun nidaat, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang mulia. Allah memuliakan kita orang-orang beriman. Maka dari awal surat Al-Baqarah ayat 183 ini bisa kita ambil satu faidah. Seharusnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asrafun nidaat, maka kita nataqabbal ar-Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan rasa senang dan happy. Ini adalah faedah yang pertama yang kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 183, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Jauh-jauh hari kita sambut, justru itu menunjukkan kepedulian kita tentang syariat Islam, tentang satu syariat, satu bulan yang mulia yang akan kita jumpai. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum tattaqun. La'allakum harfut tarajji yufidul jidda wal istihad. La'allakum adalah huruf yang menunjukkan ada satu harapan atau goals yang ingin diraih dan tidak mungkin diraih kecuali dengan kesungguhan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari potongan ayat ini adalah kita sambut bulan Ramadan dengan penuh mujahadah, dengan kesungguhan. Ya, kesungguhan ketika kita menyambut, dan kita menyambut sendiri itu sudah bagian daripada sebuah kesungguhan. Kemudian kesungguhan ketika nanti kita menjalankan ibadah-ibadah atau amal soleh yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di penghujung ayat la'allakum tattaqun. Tattaqun. Fi'lul mudhari', diksi yang Allah pilih di akhir ayat adalah tattaqun. Ini fi'lul mudhari' yufidul istimrar, yang menunjukkan present, continuous, and future. Present artinya adalah dikerjakan pada waktunya, continuous dipertahankan sampai akhir, kemudian future artinya adalah dilanjutkan pasca Ramadan. Apanya? Nilai-nilai ketakwaan, kebiasaan-kebiasaan, amal-amal yang baik selama 30 hari di bulan Ramadan dilanjutkan setelah Ramadan. Maka faedah yang kita ambil dari ayat ini dalam rangka untuk menyambut Ramadan adalah istiqomah. Yang pertama adalah farhah, yaitu kita sambut dengan bahagia, dengan senang hati, dengan happy. Kita kondisikan keluarga kita
kita kondisikan anak-anak kita kondisikan diri kita sendiri bagaimana ya sebelum datangnya tamu yang istimewa yaitu bulan Ramadan yang akan datang insya Allah 20 hari lagi, kita kondisikan keluarga kita dan anak-anak kita supaya bergembira dan senang menyambut, bukan menjadi sebuah beban tapi justru harusnya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan menggembirakan. Kemudian yang kedua, kita menyambut bulan Ramadan dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh ya. Maka mudah-mudahan dengan 20 hari sebelum datangnya Ramadan sudah kita kondisikan sedemikian rupa sehingga nanti pas tiba saatnya bulan Ramadan, kesungguhan itu sudah muncul dalam diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, kita sambut bulan Ramadan dengan istiqomah. Mudah-mudahan ya amalan-amalan yang kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan dengan seksama, dengan baik, ya itu bisa kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Istiqomah itu tetap terjaga. Present, continuous, and future. Ini yang pertama, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, tidak ada salahnya, justru baik. Jauh-jauh hari kita menyambutnya dan merencanakannya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang harus kita rencanakan nanti di bulan Ramadan? Maka paling tidak ya di sini saya akan menyampaikan 2 perkara yang harusnya kita rencanakan. Coba kita rencanakan nanti di bulan Ramadan, kita rencanakan apa? Yang pertama mungkin bisa kita rencanakan, kita punya satu rencana, jadikan kesempatan Ramadan ini nanti untuk bersama keluarga, bersama anak-anak kita, bersama istri-istri kita, bersama suami-suami kita, meraih berkah Ramadan, bersama keluarga meraih keberkahan Ramadan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, Ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan puasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, setan-setan yang jahat, pembesar-pembesar setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan itu ada satu malam yang nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tidak diberi hidayah taufik untuk menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah, sungguh ia telah terhalang dari semua kebaikan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, terkait dengan target atau program yang kita rencanakan di bulan Ramadan, yaitu membawa keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita bersama-sama menuju meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini disebutkan ya bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Ya, maka apa sebetulnya makna barokah? Makna barokah itu minimal ada 3. Ya, yang pertama adalah yang level paling minimal, itu adalah subutul khairi al-ilahi. Subutul khair al-ilahi. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan, itu subut masih ada dalam diri kita meskipun tidak bertambah. Maka itu adalah nilai barokah yang pertama yang minimal seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sebelum Ramadan, kemudian ketika Ramadan dan setelah Ramadan, kebaikan-kebaikan itu tetap ada dalam diri kita, maka itu nilainya adalah barokah meskipun tidak bertambah. Kemudian yang kedua, nilai barokah adalah barokah artinya adalah ziyadatul khairi al-ilahi. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan ternyata bertambah. Ya, bertambah. Ziyadatul khair al-ilahi, ketika bertambah maka ini nilainya adalah barokah. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, barokah adalah, dan ini makna yang level paling tinggi, karena kalau makna yang kedua, yang pertama dan kedua, 2 makna yang pertama itu, yang pertama kedua, itu adalah masih keterkaitan dengan kuantitas. Ya, kuantitas. Sedangkan makna yang ketiga ini sudah tidak terkait dengan kuantitas, dia berkaitan dengan kualitas. Kullu ma yusiluna ila ta'atin aw khairin. Segala sesuatu yang menghantarkan kita kepada kebaikan, menghantarkan kita kepada ketaatan, menjadikan kita semakin baik, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah makna dari barokah yang ketiga yang sudah tidak terkait dengan kuantitas tapi justru lebih kepada kualitas. Entah banyak, entah sedikit.
Ya, kalau itu membawa kepada kebaikan, membawa diri kita menjadi semakin baik, kemudian semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun jumlahnya sedikit, maka itu adalah itu adalah barokah. Itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang banyak, ilmu yang banyak, harta yang banyak, tetapi kalau dia tidak menjadikan kita lebih baik atau menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah yang banyak tadi itu tidak berbarokah, ya, atau belum berbarokah. Ya, tapi kalau barokah itu meskipun hartanya sedikit, ilmunya sedikit, anaknya sedikit, tapi ketika itu bisa menjadikan kita lebih baik, lebih semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itulah hakikatnya barokah dan itu level yang tertinggi. Maka kaum muslimin rahiman rahimakumullah, bersama keluarga meraih keberkahan Ramadan, nanti bisa kita evaluasi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan, ya, itu masih ada dalam diri kita atau tidak, bertambah atau tidak, atau menjadikan kita semakin baik, semakin taat kepada Allah atau tidak, ya nanti mari kita sama-sama kita evaluasi. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, untuk meraih keberkahan yang ada di bulan Ramadan, karena para ulama menjelaskan ada beberapa keberkahan yang Allah munculkan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, keberkahan di bulan Ramadan yang pertama adalah maghfiratud dzunub. Diampuninya dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ini adalah nilai keberkahan Ramadan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya dengan datangnya bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya di antara nilai keberkahannya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa setelah berlalunya Ramadan kemudian datang satu masa namanya Idul Fitri. Ada yang mengatakan fitri ada dari kata fitrah suci, ada yang mengatakan fitri ada dari kata fatur, yaitu hari makan-makan. Terlepas dari perbedaan itu, kita ambil faidah bahwa yang meyakini bahwa setelah berlalunya Ramadan kemudian datang namanya Idul Fitri, kalau diartikan fitrah berarti ini ada keterkait dengan maghfiratud dzunub. Ya, ketika kita melewati masa Ramadan 30 hari kurang lebih, kemudian kita melaksanakan ibadah dengan baik, dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seolah-olah kita terlahir kembali. Ya, terlahir kembali dengan kondisi yang suci dan bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, berarti kita kembali kepada fitrah yang dinamakan dengan Idul Fitri. Ini yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, keberkahan yang pertama. Kemudian nilai keberkahan yang kedua di bulan Ramadan adalah mudha'afatul ujur. Dilipat gandakannya pahala. Ini kesempatan yang luar biasa sekali, ya, dilipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan yang barangkali di luar Ramadan kita tidak akan mendapatkannya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan lewatkan kesempatan ini, mudha'afatul ujur. Dilipat gandakannya pahala, mudah-mudahan kita bersama keluarga kita nanti di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita tentunya akan merasa senang dan bahagia. Yang ketiga, di antara keberkahan bulan Ramadan adalah fathu babil jannah. Dibukakannya pintu jannah. Atau ghalqu babin nar, ditutupnya pintu neraka. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi yang ditakhrij oleh Imam An-Nasai, ya, tuglaku fihi abwabul jahim, tuftahu fi abwabul jannah. Ada dua makna. Makna yang pertama, ditutupnya pintu neraka atau dibukakannya pintu surga, itu ala maknahu al-haqiqi, yang betul-betul secara hissi, secara kasat mata, pintu surga betul-betul dibuka sangat lebar oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Untuk apa? Ya, wal fathu wal ghalqu al madhkuran, dibukakan pintu surga atau dikuncinya, ditutup rapat-rapatnya pintu neraka yang disebutkan dalam hadis, huma alal haqiqah ikraman minallahi li'ibadi fi hadzal syahr. Ya, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah di bulan ini atau di bulan Ramadan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ditutupnya pintu neraka, dibukakannya pintu surga, itu artinya adalah ditutupnya pintu neraka, itu jalan-jalan hal-hal yang menghantarkan kita menuju neraka itu betul-betul ditutup oleh Allah, seolah-olah dipersempit kesempatan untuk melakukan keburukan-keburukan. Kemudian dibukakannya pintu jannah, artinya adalah dibukakannya pintu-pintu kebaikan, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, barangkali mengandung dua makna tersebut, entah dibukakan secara
ya hisi maupun secara manawi, tapi kita yakin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita nanti bisa dengan mudah masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ditutupnya pintu-pintu menuju neraka, jalan-jalan keburukan menuju neraka, mudah-mudahan kita nanti diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberkahan bulan Ramadan adalah tasfidus syayatin. Dibelenggunya para pemimpin setan atau setan-setan yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama betul-betul dibelenggu secara hisi. Ada juga yang mengatakan dibelenggu di sini artinya adalah kesempatan mereka ya untuk mengganggu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya adalah istijabatud doa. Dikabulkannya doa. Dikabulkannya doa ini juga merupakan keberkahan di bulan Ramadan. Kemudian fursatun dhahabiyah litaqarrub ilallah. Kesempatan emas untuk mendekatkan kepada Allah, ini juga merupakan berkah di bulan Ramadan. Fihi rahmat. Di bulan Ramadan banyak sekali rahmat-rahmat yang telah Allah siapkan untuk kita semuanya. Ya, ini juga merupakan berkah dari bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda bahwa amalan-amalan kita ini sebetulnya tidak mampu memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh mengharapkan rahmat Allah. Ya, agar kita dimasukkan ke jannah oleh Allah, maka Masya Allah, barokah Ramadan, fihi rahmat. Di dalam Ramadan itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan rahmat itu, insya Allah nanti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Kemudian keberkahan bulan Ramadan yang berikutnya adalah Lailatul Qadri. Di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadri, satu malam yang ketika malam itu kita hidupkan dengan ketaatan, dengan ibadah, membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan sholat, maupun ibadah-ibadah yang lain, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Amal yang kita lakukan selama 1000 bulan di luar bulan Ramadan. Kemudian keberkahan yang berikutnya adalah suhulatul ibadat wa fi'lut ta'at wa tarkul munkar. Dimudahkannya kita untuk melaksanakan ibadah, kemudian melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Nilai berkah yang berikutnya itqun minan nar. Kita akan dibebaskan dari neraka. Dan yang terakhir, nilai keberkahan bulan Ramadan adalah syahrut taghyir. Bulan Ramadan Allah datangkan kepada kita dalam rangka untuk merubah karakter-karakter buruk kita, akhlak-akhlak kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Maka manfaatkan kesempatan bulan Ramadan syahrut taghyir, bulan untuk merubah kepribadian kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mudah-mudahan setelah berakhirnya bulan Ramadan, kita ketemu dengan Syawal, kepribadian kita lebih baik, akhlak kita lebih mulia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah di antara barokah-barokah yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Begitu banyak, bahkan lebih daripada ini adalah sebagiannya. Tapi sungguh sangat luar biasa tentunya ketika kita sudah mengetahui dan mengkaji ini loh ya, di antara nilai-nilai keberkahan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan mendorong kita untuk berbahagia, semangat menyongsong bulan Ramadan, mujahadah kemudian istiqomah ya setelah berlalunya bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, untuk bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ada 2 syarat yang harus kita ya wujudkan, kita munculkan dalam diri kita. Kemudian bagaimana kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita untuk bagaimana untuk meraih keberkahan-keberkahan yang tadi sudah kita kaji. Keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan yang tadi sudah kita kaji, yaitu dalam sebuah hadis Nabi yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama, wa fi riwayatin man shoma. Man qama, barang siapa yang melaksanakan, ada yang mengatakan qama salat tarawih, man shoma isoma Ramadan, ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah puasa dan salat tarawih. Tidak menutup kemungkinan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, man qama ay man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa dan salat tarawih, imanan wahtisaban. Ada 2 syarat yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah imanan,
Ya, untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi maghfiratud dzunub, yang itu merupakan keberkahan daripada bulan Ramadan yang paling utama, maghfiratud dzunub, maka disyaratkan ya untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan itu diantaranya adalah maghfiratud dzunub, disyaratkan dua. Yang pertama adalah imanan. Bagaimana kita memunculkan di dalam hati kita. Jadi yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, coba kita pastikan apa kira-kira yang menjadikan kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tanya pada diri kita masing-masing. Ajak anak-anak kita, istri kita untuk merenung. Apa kira-kira yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa, sholat tarawih maupun yang lainnya. Ya, maka kalau jawabannya adalah karena mengikuti umumnya orang, atau karena kita punya perasaan tidak enak kepada tetangga, ya, atau karena ini adalah sebuah kebiasaan rutinitas, maka ini perlu dievaluasi. Kalau alasannya adalah karena itu, maka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Maka seharusnya sebagaimana Rasulullah sampaikan, yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutamanya sholat dan puasa, sholat tarawih dan puasa maupun ibadah-ibadah yang lain adalah imanan. Harusnya yang mendorong kita adalah keimanan, tasdik, i'tiqad, jazim fil qalbi, keyakinan kuat, pembenaran kuat dalam hati kepada Allah, bahwa Allah yang memerintahkan puasa, Allah yang memerintahkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, bahkan Allah yang mendatangkan bulan Ramadan. Ini kita yakini dalam hati. Tasdik, keimanan inilah. Kalau ternyata jawabannya adalah itu memang yang mendorong kita, karena keimanan kita bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah, sholat tarawih adalah perintah Allah, ibadah-ibadah di bulan Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang mendorong kita, yang menjadi sebab utama kita melaksanakan ketaatan-ketaatan, insya Allah keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan, diantaranya adalah maghfiratud dzunub, diampuninya dosa-dosa, kita akan mendapatkan keberkahan itu. Kita akan mendapatkannya. Syarat yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, selain imanan, ya, di dalam hadis Nabi sebutkan ihtisaban, mengharap. Ihtisaban, mengharap lil ajri wal maghfirah, ya, mengharapkan pahala kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaqsudu illallah wahdah. Jadi tujuan daripada kita melaksanakan ibadah, kita tidak meniatkannya untuk selain Allah. Dengan kata lain berarti ini adalah keikhlasan. Ikhlas, Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazin siwah. Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazin siwah. Ikhlas itu artinya adalah diantaranya kita tidak mengharapkan dari amal yang kita lakukan, tidak mengharapkan dilihat kecuali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan, Allah yang memberikan balasan yang terbaik, bukan karena orang lain, bukan karena tetangga, bukan karena orang tua kita, bukan karena guru kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat yang kedua, ikhlas, ihtisaban. Kita berharap mendapatkan maghfirah dari Allah, kita berharap mendapatkan pahala dari Allah, semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya, kita bersihkan dari kotoran-kotoran syirik. Ya, karena di antara mana ikhlas yang lain adalah ya tasfiyatul amal min jami'i syawaibi syirki. Ikhlas artinya adalah membersihkan tasfiyatul amal, amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, min jami'i syawaibi syirki, dari semua kotoran-kotoran syirik. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, mari kita ajak evaluasi keluarga kita. Ya, kita bimbing keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, bagaimana kita hendaknya meniatkan seluruh ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti, kita siapkan semuanya adalah ihtisaban lil ajri wal maghfirah, untuk mendapatkan pahala-pahala dan ampunan dari Allah. Kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kita qoma ramadhana, shoma ramadhana, itu kita penuhi dua syarat ini, imanan wa ihtisaban, insyaallah semua keberkahan-keberkahan yang Allah, Rasulullah, para ulama sebutkan, yang tadi kita kaji, sekian banyak barokah-barokah dari Allah itu yang ada di bulan Ramadan, insya Allah kita bersama keluarga kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan itu dengan memenuhi dua syarat yang tadi kita sampaikan atau yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini yang kita lakukan untuk menyambut ya bulan Ramadan. Yang kita rencanakan ketika bulan Ramadan adalah bagaimana kita membawa keluarga kita ya untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan.
Kemudian perencanaan yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang bisa kita masukkan dalam agenda kita nanti di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah. Kita jadikan Ramadan ini sebagai satu sekolahan untuk mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, mendidik istri-istri kita, mengambil tanggung jawab pendidikan. Yang biasanya kita pasrahkan kepada lembaga pendidikan untuk mendidik anak-anak kita. Di bulan Ramadan mereka akan diliburkan, masing-masing melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Kita ambil alih. Karena sesungguhnya kewajiban mendidik itu adalah di pundak kita sebagai orang tua. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai madrasah, kesempatan bagi kita untuk mendidik diri kita. Mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, mendidik keluarga kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanggung jawab pendidikan adalah salah satu tanggung jawab yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, ketika disyariatkan dalam Islam, ayat-ayat melimpah, ayat-ayat tentang masyru'iyatu tarbiyatul aulad, mendidik anak, ya, generasi itu melimpah, hadis-hadis juga melimpah yang menjelaskan tentang tanggung jawab pendidikan. Ya, tetapi ada yang perlu kita koreksi kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang tua lembaga pendidikan yang mereka salah kaprah menurut saya atau keliru. Sebagian mereka ada yang lebih fokus kepada tujuan sekunder, ya, tujuan-tujuan yang sebetulnya bersifat tambahan daripada tujuan-tujuan yang bersifat primer. Ya, karena sesungguhnya pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, anak kita didik itu apa tujuan primernya? Tujuan primernya adalah menghantarkan mereka ya menjadi generasi Qur'ani, al-jil al-Qur'ani. Disebutkan di dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Qawaid At-Tarbawiyah Al-Mu'aththirah fi Takwinil Walad wa I'daduhu. Disebutkan di sana wa bitab'i laisa ditarbiyatu qasiratan ala turuqi i'dadil walad fi ruqratiyan teknologian tarian hasbut. Di sana disebutkan pendidikan anak itu tidak terbatas bagaimana cara untuk mempersiapkan mereka menjadi ahli birokrasi, ahli teknologi, tarian fahasbu, atau jadi pejabat atau pengusaha yang kaya raya. Bukan yang sekedar itu. Itu bisa menjadi tujuan daripada pendidikan kita, tapi itu adalah tujuan yang bersifat sekunder, ya, bersifat tambahan. Ada tujuan yang bersifat primer, yaitu adalah balil aham, tahqiqul mas'uliyati tarbawiyah fi takwinil jil al-Qur'ani wal mujtama' rabbani, yaitu mewujudkan pendidikan dalam membentuk mencetak generasi al-jil al-Qur'ani, generasi Qur'ani. Ya, generasi Quran. Ini adalah tujuan primer, tujuan utama daripada pendidikan Islam. Maka bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan sebagai satu kesempatan untuk mencetak generasi Qur'ani, al-jil al-Qur'ani. Apa itu yang dimaksud dengan jil al-Qur'ani? Ada 3 kriteria generasi Qur'ani. Yang pertama adalah al-jilul ladzi nasha'a ala ta'alimil Qur'anil Karim. Generasi Qur'ani adalah ciri yang pertama adalah generasi yang tumbuh berkembang di atas ajaran-ajaran pokok Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, generasi Qur'ani adalah generasi yang tumbuh di atas ajaran-ajaran pokok Al-Quran Al-Karim. Ya, apa di antara ajaran pokok Al-Quran Al-Karim ini juga disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Yang pertama adalah ajaran pokok itu terkait dengan akidah. Yang kedua terkait dengan fikih halal dan haram, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga terkait dengan tazkiyah, yaitu akhlak dan adab pensucian hati. Ya, di dalam hadis, ketika hadis Jibril disebutkan, Rasulullah menjelaskan tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Islam itu lebih identik dengan Rasulullah jelaskan dengan fikih, ya, dengan halal dan haram, sholat, puasa, zakat, haji, syariat-syariatnya seperti itu. Kemudian Rasul menjelaskan tentang iman lebih identik dengan akidah, keyakinan di dalam hati, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan seterusnya. Kemudian ihsan itu terkait dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, ya, akhlak dan adab. Dan ini adalah ajaran-ajaran pokok Al-Quran Al-Karim. Maka ketika anak-anak kita ya tumbuh di atas ajaran-ajaran pokok Al-Quran Al-Karim, maka ini menjadi satu ciri sudah mengarah kepada generasi Qur'ani. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, wa ta'atsara biha
bisyaklin kabirin, mendapat celupan penuh ajaran-ajaran pokok Islam atau ajaran-ajaran pokok Al-Quran tadi. Ya, ketika anak-anak kita didik, kita bimbing dengan baik, ya maka mereka akan mendapatkan celupan penuh, celupan terhadap ajaran-ajaran pokok Islam, celupan akidah, celupan fikih, kemudian celupan tazkiyatun nafs, akhlak dan adab. Kemudian yang ketiga, wa yatamayyazu bi tatbiqi mabadi'il Qur'ani fa hayatil yaumiyah. Yatamayyazu, menjadi unggul dan istimewa dengan menerapkan pokok-pokok ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berhenti pada ilmu pengetahuan, tapi untuk sampai kepada generasi Qur'ani, kita harus memastikan, mengontrol betul bagaimana ajaran-ajaran yang mereka dapatkan tentang 3 perkara ajaran pokok Al-Quran Al-Karim, ajaran pokok Islam tadi itu bagaimana mereka terapkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini butuh perjuangan orang tua. Maka kesempatan bulan Ramadan, ya nanti bisa kita gunakan untuk mengontrol, mengawasi bagaimana ajaran-ajaran pokok Islam, ajaran-ajaran pokok Al-Quran Al-Karim itu bisa diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan bulan Ramadan merupakan kesempatan emas, kesempatan yang terbuka lebar, ya, masa longgar kita untuk bagaimana mengontrol penerapan daripada syariat Islam itu dalam kehidupan anak-anak kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, prinsip dasar dalam pendidikan Islam itu terfokus pada 2 prinsip. Yang pertama adalah qaidatul rabti, connection principle. Yang kedua adalah qaidatul tahdzir, warning principle. Connection principle, ini yang kita akan angkat tema ini di kesempatan kali ini, bulan Ramadan. Ya, ini nanti bisa kita gunakan untuk menerapkan prinsip dasar pendidikan Islam ini, yaitu qaidatul rabti atau connection principle, prinsip koneksi, dihubungkan dan dikaitkan. Bagaimana nanti di bulan Ramadan ini kita manfaatkan secara maksimal anak-anak kita koneksikan, kita hubungkan dengan 6 perkara. Yang pertama adalah rabtul walidi bil ibadah. Kita selalu kaitkan, koneksikan anak kita dengan ibadah. Ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan kan banyak ya. Nanti anak-anak kita bisa kita koneksikan dengan ibadah, terutama sholat. Yang kedua adalah rabtul walad bil Qur'anil Karim. Kita koneksikan, kita hubungkan anak kita dengan Al-Quran Al-Karim. Di antara salah satu yang menjadikan kenapa bulan Ramadan itu barokah adalah syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ya, di antara salah satu yang menyebabkan menjadikan bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh dengan barokah karena Al-Quran yang penuh dengan barokah diturunkan di bulan ini. Maka kesempatan yang luar biasa sekali nanti bagaimana kita mempraktikkan connection principle, mendidik anak kita dengan cara dikoneksikan dengan Al-Quran. Ya, menjadi harian mereka, bahkan setiap detik, setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, ya bagaimana kita koneksikan mereka dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, rabtul walad bibuyutillah, mengkoneksikan anak-anak kita, menghubungkan anak-anak kita dengan rumah-rumah Allah. Di bulan Ramadan, masjid-masjid kaum muslimin ramai, penuh dengan kegiatan yang positif, dengan tadarusan, dengan TPA, ya, dengan ibadah-ibadah yang lain, maka kesempatan yang luar biasa kaum muslimin rahimakumullah, anak kita harus kita arahkan, ya, kita motivasi untuk menghadiri masjid, terutama yang laki-laki. Bagaimana mereka bisa terkoneksi betul dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah bahagianya kita ketika masjid itu menjadi tambatan hati anak-anak laki-laki kita. Ya, bukan tempat-tempat ya nongkrong-nongkrong kongko-kongko, bukan tempat-tempat untuk ngabuburit yang kadang-kadang tidak ada faedahnya. Maka masjid rumah Allah menjadi salah satu pilihan untuk kita koneksikan dengan anak kita. Kemudian yang keempat adalah rabtul walad bi dzikrillah azza wajalla. Kita koneksikan anak kita dengan zikir kepada Allah. Baik zikir pagi dan sore, kita bimbing ke mereka, kita berikan contoh kepada mereka. Zikir pagi dan sore, maupun zikir-zikir yang doa-doa yang kita baca ketika masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ya, yang semuanya itu sudah mereka dapatkan di lembaga pendidikan, tempat mereka sekolah menimba ilmu, dan saatnya kita ambil alih tanggung jawab pendidikan itu, kita pastikan, kita bimbing anak-anak kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kontrol. Bagaimana ketika mau tidur, sebelum tidur mau tidur, setelah bangun tidur. Ya, kemudian mau makan, setelah makan, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada mengkoneksikan anak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, kaum muslimin, rabtul walad bin nawafil, mengkoneksikan anak-anak kita dengan ibadah-ibadah tambahan. Selain ibadah yang fardu, yang wajib, maka ada ibadah tambahan. Sholat tahajud, ya, sholat tarawih, qiyamul lail, kemudian ada sholat duha,
dan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya sunnah, kita juga perlu mengkoneksikan anak kita dengan hal itu, biar tidak merasa cukup hanya dengan amal fardu. Karena Nabi SAW sendiri pun beliau juga masih menambah amalan sunnah yang padahal beliau sudah dijamin masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menambah dengan nawafil. Apalagi kita yang belum dijamin masuk surga, maka kita harus tahu diri, kita lebih layak dan lebih wajib, lebih berhak untuk menambah amalan fardu dengan amalan-amalan sunnah atau nawafil. Yang terakhir, yang keenam, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, rabtul walad bimuraqabatillah. Nah, ini yang paling berat sepertinya, mengkoneksikan anak-anak kita dengan sifat muraqabah, selalu dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tanggung jawab untuk mendidik anak, mengawasi anak kita sebagai orang tua memiliki keterbatasan. Para asatidah, ya, para guru-guru, para ustadzah, ya, para muallim, para mudarris, itu mereka juga memiliki keterbatasan untuk mengawasi anak-anak didiknya. Kita memiliki keterbatasan untuk mengawasi anak-anak kita. 24 jam tidak mungkin kita bisa mengawasi mereka, tapi ketika kita mempersiapkan mereka, ya, kita koneksikan mereka dengan sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, ini terkoneksi betul, itu seperti CCTV. Ya, tidak diawasi oleh orang tua, guru, tapi Allah yang selalu mengawasi, sehingga kemanapun dan dimanapun anak-anak kita kalau merasa diawasi oleh Allah, mereka akan takut untuk melakukan kemaksiatan, takut melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, takut meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang tua mau melepas mereka, mau pergi kemanapun, mau bermain kemanapun, ketika kita bisa memastikan mereka memiliki karakter muraqabatullah, mereka selalu terkoneksikan dengan muraqabatullah, itu menjadikan jiwa kita lebih tenang, tentram untuk melepas anak-anak kita. Tapi itu membutuhkan proses. Maka kesempatan bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa menjadikan sarana untuk mengkaitkan mereka, mengkoneksikan mereka, menghubungkan mereka dengan sifat muraqabatullah azza wa jalla. Dan mudah-mudahan ketika 6 connection principle, prinsip-prinsip koneksi ini kita terapkan di bulan Ramadan kepada anak-anak kita, nanti anak-anak kita betul-betul bisa meraih jilul Qur'ani, menjadi generasi-generasi Qur'ani yang memiliki 3 karakter yang seperti tadi kita sampaikan. Kalau anak kita sudah sampai pada jilul Qur'ani, generasi Qur'ani, ya, maka minimal akan ada 3 karakter yang luar biasa yang ada dalam diri mereka. Apa saja itu? Yang pertama adalah karakter kepribadian yang akan terbentuk dalam diri anak ketika kita menerapkan connection principle, 6 prinsip koneksi ini. Yang pertama adalah mana'atul imani, imunitas, kebal imannya. Seolah-olah kita menyuntikkan imunisasi, punya daya imunitas kebal dari kemaksiatan. Imannya juga kebal, tidak mudah ngedrop, tidak mudah down. Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sendiri menyadari kita tidak bisa mengontrol secara totalitas, ya, anak kita bergaul dengan siapa, sama siapa di luar sana nanti, atau mungkin di lembaga pendidikan tempat dia menimba ilmu, itu tidak bisa kita kontrol secara totalitas, ya. Kadang-kadang teman gaul, ya, circle, satu kelompok teman-teman dia bermain itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak baik. Ketika yang baik memberikan pengaruh baik, yang buruk memberikan pengaruh buruk. Nah, ini tetapi ketika anak-anak kita sudah kita terapkan 6 prinsip koneksi tadi itu, connection principle tadi itu, ya, dan mereka menjadi jil Qur'ani, insya Allah mereka akan memiliki daya imunitas, ya, daya kebal imun. Ketika tidak mudah drop imannya, ya, mau bergaul dengan siapapun, insya Allah nanti imannya akan lebih relatif terjaga, kondusif, ya, tidak down banget. Ketika down dia akan mudah untuk dinaikkan kembali. Kemudian yang kedua, karakter kepribadian yang akan terbentuk dalam diri anak kita adalah burudul yakin, keyakinan yang teguh, kesadaran yang tulus. Kesadaran yang tulus ini yang kadang-kadang beberapa lembaga pendidikan mereka mulai melonggarkan aturan-aturan, melonggarkan hukuman-hukuman. Mungkin di keluarga kita juga mulai kita longgarkan hukuman-hukuman itu atau aturan-aturan itu dalam rangka apa? Untuk supaya anak tidak ketergantungan dengan aturan. Supaya anak-anak tidak ketergantungan takut hukuman, tapi bagaimana yang tumbuh adalah kesadaran. Kesadaran pada waktunya, saatnya mereka harus sholat, saatnya mereka harus mendekatkan diri kepada Allah, saatnya mereka harus belajar, kapan, saatnya mereka harus menghafalkan Al-Quran, kapan. Itu ketika sudah tumbuh kesadaran, maka dia akan melakukan tanpa disuruh. Ya. Tetapi ketika burdul yakin, kesadaran ini belum tumbuh dalam diri anak kita,
ya mereka tidak akan mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan. Kadang harus disuruh dulu, dibentak dulu. Ya, disuruh, dibentak, gimana pun kadang-kadang tidak melaksanakan, apalagi tidak. Tapi ketika anak kita sudah ada karakter terbentuk, yaitu burdul yakin, kesadaran yang tulus atau keyakinan yang teguh, insya Allah mereka akan tahu kapan mereka harus saatnya sholat, saatnya membaca Quran, saatnya zikir, mereka zikir, saatnya mengerjakan PR, mereka kerjakan PR, lebih tertata dan disiplin. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karakter kepribadiannya akan terbentuk dalam diri anak adalah hasanatul taqwa, perisai takwa, kekuatan takwa. Nah, ini ya juga satu karakter yang luar biasa, bahkan juga menjadi goals daripada bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, membentuk kepribadi yang bertakwa, yang selalu merasa diawasi oleh Allah, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di penghujung ya, materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan sebagai closing dari apa yang kita sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Mahmud Tuhmas ya, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Muwajahah wa Tathbit fi Suratul Isra. Ketika beliau mengambil faidah dari surat Al-Isra yang pertama, kemudian surat Al-Isra yang terakhir 111, ya, itu surat Al-Isra yang pertama diawali dengan tasbih, kemudian surat Al-Isra yang terakhir 111 diakhiri dengan takbir. Itu ada beberapa faidah, dan beliau Syekh Abdul Hamid Mahmud mengambil satu faidah bahwa anal abda mahma balagha fi tanzihil haqqi subhanahu wa tamjidihi wa ijtahada fi ibadatihi yabqa muqassiran. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba meskipun dia berusaha maksimal pol-polan di dalam memuji Allah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya mereka yabqa muqassiran itu sebetulnya belum memenuhi hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Belum memenuhi hak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau semaksimal apapun. Jadi jangan berpuas diri dengan ibadah-ibadah ketaatan yang kita lakukan. Walihada, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail hatta yatafattara qadamahu asyarifatani, sampai kedua telapak kaki beliau yang mulai itu bengkak-bengkak. Padahal beliau dijamin masuk surga. Ya, kenapa beliau melakukan semuanya itu? Ya, jangan ditanya ibadah fardunya, ini ibadah tambahan sampai kakinya bengkak-bengkak, padahal beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk jannah. Ya, afala akuna abdan syakura, kata beliau, apa salah ya? Beliau hanya ingin menjadi abdan syakura, memaksimalkan rasa syukurnya kepada Allah, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau Syekh Mahmud Abdul Hamid Mahmud menyatakan bahwa kaidah dari ayat tadi itu, semaksimal apapun kita dalam beribadah memuji Allah Subhanahu wa taala masih belum cukup untuk memenuhi hak Allah, atau belum cukup untuk menunaikan hak syukur. Karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak ya daripada amal-amal yang tidak seberapa yang kita lakukan. Ya, makanya beliau mengatakan semaksimal apapun, yaitu ternyata aslinya belum cukup untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atau hak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan satu tips ya untuk menembel sulam, menambal kekurangan-kekurangan, ketidakmaksimalan kita barangkali ya di dalam menunaikan hak syukur kepada Allah, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Itu mengajarkan satu doa yang bisa kita baca di sujud dalam salat tahajud, qiyamul lail, atau bisa dibaca di kesempatan-kesempatan yang lain. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzu, ya Allah sesungguhnya aku berlindung, biridhoka, dengan ridhamu, biridhoka min sakhatika, dari murkamu, wa bimu'afatika, dan aku berlindung dengan ampunanmu, min uqubatika, dari hukumanmu, wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minka, dari azabmu. La uksi thana'an alaika, saya tidak mampu menghitung pujian-pujian untukmu. Anta kama athnaita ala nafsika, engkau adalah sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Artinya ya, ini menunjukkan bahwa saking maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun kita menghitung memuji Allah Subhanahu wa taala itu belum mencukupi karena maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Doa yang Rasulullah ajarkan ini, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika
bisa kita baca ketika kita sujud dalam salat tahajud kita, qiyamul lail kita, maupun di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan ketika kita membaca doa itu, melazimi itu, ketidakmaksimalan kita dalam beribadah, dalam menunaikan hak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang bagaimana kita menyambut Ramadan, kemudian bagaimana kita merencanakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.